Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini, hingga saat ini kita masih diberikan rahmat, berkah, anugerah, serta beribu-ribu kenikmatan, dan kita juga masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini Allah memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita. Tak lupa pula kita sanjungkan salawat beriringan salam ke pangkuan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan para pengembang dakwah, sehingga kita juga mendapatkan syafaatnya, termasuk golongan umat-umatnya yang dicintai beliau, yang disayangi beliau, yang dinantikan beliau. Semoga kita juga mendapatkan syafaatnya, karena salah satu nanti yang bisa menolong kita di hari kiamat kelak adalah syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dakwah Anta yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La imana liman la amanatallah, wala dina limanu la ahdallah." Adapun artinya adalah tidak ada keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi seseorang yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Para pemirsa dakwah Anta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amanah agama Islam ini adalah urusannya sangat besar. Kenapa ana bilang urusan sangat besar? Karena saking besarnya langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka merasa khawatir dan takut untuk memikulnya. Timbul pertanyaan, kenapa langit, bumi, dan gunung-gunung mereka merasa khawatir untuk memikul amanah agama Islam ini? Jadi jawabannya adalah karena langit, bumi, dan gunung mereka merasa tidak sanggup, mereka merasa takut, tidak bisa memikul, menjalankan amanah agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa asfaquna min
منها وحملها الإنسان إنه كان ظالما جهولا. Artinya adalah sesungguhnya kami telah mengemukakan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 72 ini, di sini Allah mengabarkan, Allah memberitahukan kepada kita bahwa sebelum manusia memikul amanat agama Islam ini, dulu langit, bumi, dan gunung-gunung pernah menolak memikul amanat ini karena mereka merasa khawatir, mereka merasa takut memikul amanat ini karena mereka merasa tidak sanggup. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menerangkan dan diperkuat oleh mayoritas ahli tafsir, yang dimaksud dengan amanah adalah segala kewajiban yang Allah telah mempercayakan kepada manusia untuk melaksanakannya. Jadi Imam Al-Qurtubi ini didukung oleh mayoritas ahli tafsir menjelaskan bahwa amanah itu adalah segala kewajiban yang Allah telah mempercayakan kepada manusia untuk melaksanakannya. Para pemirsa dakwah kita yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan As-Sunnah adalah amanah yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan semuanya yang terkandung di dalamnya. Bukan sekedar hanya kita baca lalu kita abaikan. Malahan lebih parahnya lagi, Al-Quran dan Sunnah dikriminalisasi. Para pemirsa dakwah yang dirahmati Allah SWT, perintah-perintah Allah dalam hal ibadah adalah amanah. Kita bukan sekedar diperintahkan untuk mengaplikasikannya seperti dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah atau berumrah bagi mampu. Tetapi kita juga diminta melakukan itu semua semata-mata karena Allah SWT, semata-mata kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, bukan untuk selainnya. Jadi amal ibadah yang kita lakukan jadi semata-mata hanya kita harapkan adalah dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak dan istri kita juga termasuk amanah. Jadi anak dan istri kita tidak cukup hanya kita berikan nafkah saja, namun kita juga dituntut untuk mengarahkan
mendidik dan mengkondisikan mereka agar mereka mengerti apa itu Islam, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan mempertebal amal ibadah mereka agar mereka tidak terjumus ke dalam api neraka. Ingat, saudara-saudaraku, anak dan istri juga bisa menarik kita masuk ke dalam api neraka. Karena apabila tidak kita mendidik, apabila tidak kita mengarahkan mereka untuk mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, maka kita gagal dalam Allah memberikan amanah kepada kita berupa anak dan istri-istri. Selanjutnya, harta yang Allah rezekikan juga adalah amanah. Jadi, harta yang Allah rezekikan kepada kita, sudahkah kita nafkahkan di jalan yang benar? Sudahkah kita pergunakan untuk menolong, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, ataupun kita pergunakan di jalan ketentuan Allah dan kita keluarkan zakatnya, ataupun harta dari rezeki yang Allah berikan kepada kita malah kita pergunakan untuk berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang, dan kita pergunakan di jalan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi harta yang Allah rezekikan kepada kita nanti kelak juga akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Apakah harta itu kita pergunakan untuk kebaikan, untuk amal ibadah, atau malah kita gunakan untuk kemaksiatan. Selanjutnya adalah jabatan dan kekuasaan. Jadi kaum muslimin, jabatan dan kekuasaan ini juga adalah amanah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Jadi bagi kaum muslimin yang mendapatkan kesempatan dari Allah SWT berupa jabatan dan kekuasaan, maka pergunakanlah jabatan dan kekuasaan itu untuk bisa menolong umat, bisa menegakkan syariah Islam, dan juga bisa membantu kaum muslimin tertindas. Karena jabatan dan kekuasaan itu juga merupakan amanah dari Allah SWT yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Apakah jabatan kekuasaan itu kita pergunakan di jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT ataupun di jalan kemaksiatan. Para pemirsa Dawanta yang dirahmati Allah SWT, pendek kata, apa-apa saja yang Allah ajarkan kepada kita adalah amanah yang harus kita tunaikan dan akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesempatan mengelak saat itu, saat lidah, tangan, kaki semua terkunci. Bahkan hanya temboklah yang menjadi saksi di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan tahun ini bisa menempa, bisa membentuk kita, dan bisa untuk mempertebal amal ibadah kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang amanah. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.